Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050560. Saya dari Prodi Manajemen. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk melakukan ujian tengah semester Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah perkembangan ekonomi Islam. Sebenarnya, aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan Islam memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat dengan Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu. Serta ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat Islam di dunia, yaitu di dalam Al-Quran. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dan keikutsertaan dalam perkembangan ekonomi Islam dalam negeri menjadi awalan bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi Islam seperti awal bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia. Misalnya, di Indonesia berdiri Bank Muamalat tahun 1992. Pada awal tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank. Bank Islam atau bank syariah malah bertambah semakin pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan Islam dalam gerakan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selain itu, di tingkat ASEAN sendiri dengan akan dicanangkannya masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut dengan MIAI sebagai salah satu pilar ASEAN Vision tahun 2020. Tentunya akan banyak persiapan bagi Indonesia berdasarkan laporan IEC Scorecard yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN pada tahun 2009. Indonesia yang mencapai urutan ke-7 dengan nilai 80,37%. Hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi MIAI. Terbentuknya pasar tunggal sebagai karakteristik utama MIAI menyebabkan seluruh negara ASEAN, khususnya Indonesia, mau tidak mau harus bersaing. Tantangan ekonomi Islam dalam menghadapi perkembangan ekonomi global. Yang pertama, 1. Sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islami, ekonomi Islam mendapat tantangan yang sangat besar pula. Setidaknya ada 3 tantangan yang harus dihadapi, yaitu ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan. Yang kedua, bagaimana sistem ekonomi Islam dapat meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, dapat menghapuskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ini yang semakin marak, serta dapat memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan dinilai rendah oleh negara lain. Yang ketiga, mengenai praktik peraturan hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Yang kedua, perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah menjamin kemajuan yang sangat pesat dan menunjukkan ketangguhannya dalam masa kritis moneter dan menunjukkan data-data kemajuan dan fasilitas. Ketika bank konvensional mengalami likuidasi, bank syariah dapat bertahan dengan sistem dagih hasilnya, sehingga tidak wajib membayar bunga pada jumlah tertentu kepada nasabah, sehingga pada bank konvensional FDR, bank syariah yang senantiasa tinggi menunjukkan bahwa dana pihak ketiga bersifat produktif yang diinvestasikan kepada usaha-usaha masyarakat kecil maupun menengah. Menurut Ketua 1 Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia atau disebut dengan IAEI dan Wakil Sekjen MES Pusat Bapak Agustianto menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 masalah dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini. Yang pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Yang kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Yang ketiga, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM ini di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Yang keempat, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap perkembangan ekonomi syariah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.
Pengertian ekonomi syariah, menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Tujuan ekonomi syariah. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Prinsip-prinsip ekonomi syariah: yang pertama riba, yang kedua zakat, yang ketiga haram, yang keempat gahar dan masyir, yang kelima takaful, yang keenam prinsip bagi hasil, yang ketujuh mudarab atau disebut dengan investasi, yang kedelapan masyarakat atau disebut dengan kemitraan. Ruang lingkup ekonomi Islam atau disebut dengan ekonomi syariah. Bila kita perhatikan cakupan bab dan pasal kompilasi hukum ekonomi syariah, maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: bai, akad jual beli, syarikat, murabahah, dan akuntansi syariah dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah dan sebagainya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.